Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Para bapak-bapak, ibu kaum muslimin muslimat yang saya hormati dan yang berbahagia. Kajian kita yang berikutnya adalah tentang cerita atau tentang mengingat kematian. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu wa ra'a unasan yukassirunal kalam. Faqala amma innakum law aksartum dzikra hadimil ladat la syaghalakum amma ara fa aksiru dzikra hadimil ladat ya'ni al maut wa innahu lam ya'ti 'alal kubur yaumun illa wa tatakallamu bi sitti kalimat. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid Rasulullah. Kemudian beliau melihat para sahabat di situ sedang sibuk berbicara sendiri-sendiri. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, seandainya kalian semua lebih memperbanyak mengingat kematian, niscaya kalian semua tidak terlalu asik, tidak terlalu menyibukkan diri dengan banyak bicara. Maka berbanyaklah mengingat kematian. Karena sesungguhnya tidak seorang pun yang masuk ke alam kubur kecuali kubur itu akan berbicara kepadanya dengan 6 kalimat. Yang pertama kata Rasulullah, kubur itu akan berbicara ana baitul. Kubur itu berbicara kepada orang yang masuk ke liang kubur, berbicara bahwa wahai, aku adalah tempat pengasing. Jadi jika ada orang masuk ke liang kubur, maka kubur itu berbicara kepada orang itu dengan perkataan, Pak, aku adalah tempat pengasing. Kalimat yang kedua, wa ana baitullah. Aku adalah tempatnya sendirian. Aku adalah tempatnya sendirian. Orang yang masuk ke alam kubur dia akan selalu sendiri di situ. Wa ana baitul wahsyat. Dan aku adalah tempatnya kesepian, tempat kesunyian, tempat kegelisahan. Kalimat yang keempat akan berkata, wa ana baitutul. Aku adalah tempat yang gelap. Tempat yang gelap gulita. Wa ana baitut turab. Dan aku adalah tempatnya debu, tempatnya tanah liat. Wana baitud, dan aku adalah tempat daripada cacing-cacing. Nah, ketika ada orang mukmin yang meninggal dunia,
dia dibawa ke liang lahat, dia dibawa ke kubur, maka bumi itu akan berkata, marhaban wa ahlan wa sahlan. Bumi itu menyambut dengan baik. Selamat datang, kata bumi itu. Amma innaka kunta la ahabbu man yamshi ala dhahrihi. Bumi itu berkata, kamu adalah orang yang paling aku cintai di saat kamu hidup di dunia. Sekarang kalian atau sekarang kamu datang kepada aku, maka kamu akan melihat apa yang aku perbuat untuk. Kemudian bumi ini meluas, kubur ini meluas, sehingga terbukalah pintu ke arah surga. Terbukalah pintu ke arah surga. Jadi ceritanya kalau ada orang mukmin yang meninggal dunia, itu dia disambut baik oleh bumi ini. Disambut baik oleh bumi ini. Kedatangannya ke alam kubur disambut baik oleh bumi ini. Dengan ucapan marhaban, ahlan wa sahlan. Bumi berkata bahwa kamu adalah orang yang paling dicintai di saat hidupmu di dunia. Maka ketika kamu datang kepadaku, kamu akan melihat apa yang akan aku perbuat. Lalu bumi itu meluas. Kubur itu luas sekali, sehingga terbukalah pintu ke arah surga. Namun ketika ada orang yang kafir, orang yang tidak beribadah kepada Allah, mati dalam keadaan kufur, ketika dia dimakan, dibawa ke liang lahat, maka bumi tidak mau menerima. Bumi menolak, la marhaban, wala ahlan, wala sahlan. Bumi menolak, tidak mau menerimanya. Bumi berkata, kamu adalah sejelek-jelek orang. Kamu adalah orang yang paling aku murkai, orang yang paling aku benci saat hidupmu di dunia. Maka saat kamu datang kepadaku, kamu akan melihat apa yang akan aku perbuat kepadamu. Lalu bumi ini menyempit. Sehabis berkata begitu, bumi ini menyempit. Hatta tahtalibu adla'u. Sampai tulang rusuk, tulang-tulang si mayit itu berpencaran. Rasulullah menggambarkan tangannya dengan begini. Sehingga tulang itu pating seluat. Karena terhimpit oleh bumi. Terhimpit oleh. Lalu apa? Fa'adkhala ba'dahu bi ba'din. Rasul menggambarkan begini, tulang-tulangnya sampai berseluatan begini karena dihimpit. Lalu setelah itu Allah memerintahkan 70 ular. 70 ular. Yang seandainya satu ular saja itu mengeluarkan bisanya di muka bumi ini, niscaya muka bumi ini tidak akan bisa ditanami apa. Saking panas. Saking panas. Dan ular itu diperintahkan oleh Allah untuk menggigit dia. Untuk menggigit terus menerus sampai datang yaumul hisab, sampai datang orang itu besok dihisab, dibangkitkan dari neraka alam kubur, dibangkitkan dari alam. Ini 70 ular yang diperintahkan oleh Allah untuk menggigit, yang padahal kata Rasulullah, seandainya satu ular saja itu mengeluarkan bisanya di muka bumi ini, niscaya bumi ini tidak akan bisa ditanami apa-apa karena saking panas. Dan ini 70 ini menggigit orang yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak beriman. Dan ini terus menggigit sampai dia dibangkitkan dari alam kubur. Lalu Rasulullah bersabda, innamal qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min kufari.
Lalu Rasulullah mengeluarkan sabda bahwa alam kubur itu adalah bisa menjadi taman, menjadi salah satu taman dari taman surga, juga bisa menjadi salah satu jurang dari jurang-jurangnya neraka. Ini sabda Rasulullah. Sehingga tentu akan berbeda nasibnya orang yang mati dalam keadaan iman dan orang yang mati dalam keadaan kufur. Bumi pun bisa membedakannya. Bumi pun memperlakukan beda antara orang yang mukmin dan orang yang kafir saat dia dimasukkan ke dalam kubur. Para bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya banggakan. Mengingat kematian adalah merupakan satu obat dari penyakit hati, yaitu penyakit yang sangat mengerikan jika orang itu sudah terjangkit penyakit itu, yaitu penyakit hubud dunia, penyakit yang sangat mencintai dunia, mendewakan dunia. Ini obatnya adalah dengan ingat kematian. Orang-orang terdahulu, jika diingatkan dengan kematian mereka akan bergetar. Abu Bakar Siddiq, seorang sahabat yang jika ia mengingat kematian, mengingat alam kubur, beliau akan bergetar, beliau akan menangis. Beliau akan Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda ketika ia ditanya oleh para sahabat dengan pertanyaan, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal?" Orang mukmin siapakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, "Qala ahsanuhum khuluq." Mereka adalah orang yang paling baik akhlak. Lalu ditanya kembali, "Ayyul mu'min aqyas?" Orang mukmin siapa yang paling pintar wahai Rasul? Jawab Rasulullah, orang mukmin yang paling pintar adalah aksaruhum lil maut dzikra. Orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang mukmin yang paling baik di dalam mempersiapkan kematian. Ulaika al-aqyas, mereka itulah orang-orang yang pintar. Mereka itulah orang-orang yang pintar. Nah, ini kata Rasul. Maka para ulama, bahkan ada yang mengatakan, antara lain adalah Syekh Muhammad Al-Lafaf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan barang siapa banyak ingat mati, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Orang itu akan bersegera taubat kalau selalu ingat kematian. Orang itu kalau sering ingat kematian, maka ta'jilut taubah. Dia akan mudah bertaubat kepada Allah manakala menjalankan dosa. Segera bertobat. Yang kedua adalah waqona'atun nafsi. Mempunyai jiwa yang qanaah, yang ridho menerima pembagian Tuhan. Mempunyai jiwa yang qanaah, jiwa yang menerima dengan pembagian Tuhan. Yang ketiga adalah wanasyatu fil ibad. Yang ketiga adalah orang itu akan semangat menjalankan ibadah. Orang kalau semakin banyak ingat dengan kematian, maka dia akan semakin semangat menjalankan ibadah, semakin ringan untuk melakukan kebaikan, termotivasi untuk menjalankan amal-amal soleh. Wa man nasyal maut uqiba bisalasati asya, kata Syekh Muhammad Al-Lafaf mengatakan bahwa orang yang lupa dengan kematian itu dia akan dihukum dengan 3 hal. Akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama adalah taswifut taubah. Yang pertama dia akan selalu mengulur-ulur taubat. Orang biasanya kalau lupa dengan kematian, merasa dirinya akan hidup panjang, akan hidup terus. Itu biasanya adalah dengan yang namanya taubat itu selalu diulur-ulur. Nanti. Mau menjalankan ibadah ya nantilah nunggu. Taswifut taubat. Biasanya mengulur taubat. Karena dia merasa hidupnya masih lama, masih panjang.
maka dia akan mendapatkan mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala mengulur-ulur taubat. Padahal mengulur-ulur taubat ini sangatlah berbahaya. Sangatlah. Pernah disampaikan Rasulullah, halakal musawwif, celakalah orang-orang yang mengulur taubat. Karena dikhawatirkan dia akan datang kematiannya sebelum dia bertobat, karena akibat daripada dia selalu mengulur. Halakal musawwif, hancurlah, celakalah orang-orang yang selalu mengulur. Hukuman yang kedua dari orang-orang yang lupa dengan kematian adalah wasyurhu fid dunya. Dia akan serakah sekali dengan dunia. Serakah sekali dengan dunia. Seberapapun dunia yang sudah ia miliki, selalu rasanya kurang. Bahkan dia ingin menguasai hak orang lain dengan berbagai macam cara. Yang namanya orang serakah. Seberapapun dia merasa. Ini adalah hukuman yang kedua dari akibat lalai dengan kematian. Sehingga seolah-olah dia akan selamanya hidup di dunia. Harta yang ia miliki seolah-olah selalu kurang karena pikirannya dia akan hidup selama-lamanya. Dia akan hidup sekian ratus tahun. Lupa dengan mati. Sehingga rasa serakah, nafsu serakah terhadap dunia itu terus subur hidup dalam jiwanya. Menyiksa dia. Yang terakhir, orang yang melupakan kematian akan hukum oleh Allah dengan at-takassul anit ta'ah, malas beribadah. Malas beribadah. Ini merupakan hukuman dari Allah. Dia malas beribadah, malas. Karena apa? Karena lupa dengan yang namanya mati. Dia santai-santai sajalah. Dianggapnya ibadah ntar kalau udah mendekat dengan kematian, sementara dia merasa belum mau mati. Sehingga malas untuk melakukan ibadah. Jangankan ibadah yang terasa berat, ibadah yang seringan pun dia jangan menjalankan. Karena memang itu merupakan hukuman dari Allah Ta'ala pada dirinya yang selama itu dia melalaikan dengan yang namanya kematian. Itulah kata ulama yang bernama Syekh Muhammad Kelab. Akibat daripada orang yang lalai dan keuntungan bagi orang yang selalu ingat. Demikian para bapak dan ibu kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kilas kajian hadis pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.